Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Taufik Hidayat Siregar dengan NIM 210533040 dari Pendidikan Ekonomi Internasional kelas 21. Nah, di sini dalam kesempatan kali ini saya akan memberikan beberapa penjelasan mengenai pendidikan, kesehatan, dan pembangunan. Semoga Anda menyukainya. Peran sentral pendidikan dan kesehatan. Pendidikan dan kesehatan memiliki peran sentral karena merupakan tujuan pembangunan yang mendasar. Kesehatan itu sendiri merupakan inti dari kesejahteraan, sedangkan pendidikan itu merupakan hal yang pokok untuk menggapai kehidupan yang memuaskan dan berharga. Nah, kedua hal ini, yaitu pendidikan dan kesehatan, memiliki hubungan yang berbanding lurus dengan pembangunan ekonomi. Pendidikan dan kesehatan sebagai investasi gabungan dalam pembangunan. Modal kesehatan yang lebih besar dapat meningkatkan laba atas investasi dalam pendidikan. Sedangkan modal pendidikan yang lebih baik itu dapat meningkatkan pengembalian atas investasi dalam kesehatan. Karena banyak program kesehatan yang bergantung pada keterampilan dasar yang dipelajari di sekolah. Investasi dalam bidang pendidikan dan kesehatan dengan pendekatan modal manusia. Modal manusia merupakan istilah yang merujuk kepada pendidikan, kesehatan, dan kapasitas manusia yang lain yang apabila ditingkatkan dapat meningkatkan produktivitas. Berikut merupakan kurva yang menggambarkan hal tersebut. Gambar di atas itu merupakan mempresentasikan skematis trade-off dalam keputusan melanjutkan sekolah atau tidak. Nah, asumsi ini menganggap bahwa seseorang itu akan bekerja saat lulus sekolah sampai tidak mampu bekerja kembali. Lulusan SD diasumsikan akan bekerja di usia 13 tahun, sedangkan lulusan sekolah menengah itu di usia 17 tahun, dengan perkiraan angka hidup atau harapan hidup itu 66 tahun. Nah, dalam kurva ini terdapat beberapa variabel seperti pendapatan, earnings, atau biaya langsung, direct cost. Nah, dengan perkiraan harapan hidup itu 66 tahun. Nah, SD itu diasumsikan 13 tahun, sedangkan sekolah menengah itu 17 tahun. Nah, apabila dia ingin melanjutkan pendidikannya dari sekolah dasar ke sekolah menengah, dia harus membayar biaya langsung yang dikeluarkan. Contohnya itu seperti biaya keperluan sekolah. Dan indirect cost itu, biaya tidak langsung itu merupakan saat dia melanjutkan pendidikannya dari SD hingga ke sekolah menengah, berarti dia mengorbankan selama 4 tahun yang bisa dipakai oleh seseorang yang tamat SD untuk bekerja. Nah, tetapi sekolah menengah itu mendapat pendapatan yang lebih besar dibandingkan dengan sekolah dasar. Karena manfaat yang akan didapat itu akan lebih besar jika seseorang itu melanjutkan pendidikannya ke sekolah menengah. Nah, selisih di sini yang benefits di sini itu merupakan selisih perbedaan yang disebut dengan manfaat antara si anak yang lulus SD dan lulus sekolah menengah. Nah, kita lihat di sini orang yang bersekolah sampai sekolah menengah itu mendapat keuntungan atau benefit yang lebih tinggi dari orang yang bersekolah dasar. Nah, di sini saya tekankan sekali lagi, biaya langsung itu merupakan biaya keperluan sekolah yang harus dikeluarkan saat dia ingin melanjutkan pendidikannya. Sementara biaya tidak langsung itu merupakan waktu yang hilang atas dilanjutkannya pendidikannya. Dari 13 tahun ke 17 tahun itu berarti 4 tahun dia harus mengorbankan waktu selama itu untuk melanjutkan pendidikannya. Dan selisih perbedaan itu disebut manfaat. Perbedaan antara keuntungan atau benefits yang didapatkan oleh orang yang lulus SD dan orang yang lulus sekolah menengah. Tetapi pada akhirnya kesimpulannya itu sekolah menengah itu lebih mendapat pendapatan yang lebih besar dibanding orang yang lulus sekolah dasar. Nah, dalam tabel kali ini kita dapat melihat perbandingan antara social rate of return dengan private rate of return. Tingkat pengembalian sosial dengan tingkat pengembalian pribadi. Di sini itu tingkat pengembalian sosial itu akan selalu dinilai lebih rendah karena tidak memperhitungkan nilai eksternalitas yang diberikan oleh orang yang berpendidikan kepada orang lain. Sementara tingkat pengembalian pribadi itu lebih tinggi. Buruh anak-anak. Nah, buruh anak-anak ini merupakan fenomena yang meluas di negara berkembang. Contohnya seperti negara kita, Indonesia. Di sini itu apabila anak-anak berusia kurang dari 14 tahun dan terpaksa bekerja, berarti waktu bersekolah mereka itu akan berkurang. Nah, dari hal ini kita akan melihat dengan dua asumsi. Asumsi yang pertama yaitu keluarga yang bercukupan yang tidak menyuruh anaknya untuk bekerja. Sedangkan
Asumsi yang kedua itu keluarga miskin yang harus menyuruh anaknya ikut bekerja untuk memenuhi kebutuhan gizi dan berpenghasilan, dan harus merelakan untuk tidak bersekolah. Terdapat 4 pendekatan utama atas kebijakan buruh anak-anak yang berlaku. Eh, yang pertama yaitu memandang buruh anak-anak sebagai cerminan dari kemiskinan dan merekomendasikan penekanan pada penanggulangan kemiskinan dan bukan penanganan masalah terhadap buruh anak-anak secara langsung. Yang kedua yaitu menekankan strategi yang mengupayakan agar lebih banyak anak-anak yang bisa bersekolah. Khususnya itu dengan membangun sekolah-sekolah di kawasan pedesaan. Yang ketiga yaitu menganggap bahwa buruh anak-anak ini tidak bisa dicegah, paling tidak dalam jangka pendek, sehingga lebih menekankan ukuran-ukuran itu dengan peraturan yang bisa mencegah penganiayaan anak dan lebih memberikan layanan pendukung anak-anak yang bekerja. Dan yang keempat yaitu mendukung pelarangan buruh anak-anak. Kesenjangan gender, wanita dan pendidikan. Kesenjangan pendidikan antar gender or educational gender gap paling banyak itu ditemukan di negara-negara termiskin dan secara regional itu terdapat di Timur Tengah dan Afrika Utara. Perempuan muda menerima pendidikan yang kurang dibanding dengan laki-laki di hampir setiap negara berkembang, sehingga diskriminasi terhadap pendidikan wanita ini menghambat pembangunan ekonomi dan memperburuk tingkat ketimpangan sosial. Nah, oleh karena itu mempersempit kesenjangan gender dalam pendidikan itu sangat penting. Karena satu, tingkat pengembalian atau rate of return dari pendidikan perempuan itu lebih tinggi dibanding dengan laki-laki di negara berkembang. Peningkatan pendidikan kaum wanita tidak hanya meningkatkan produktivitasnya di lahan pertanian dan pabrik, tetapi juga meningkatkan partisipasi kerja, pernikahan yang lebih lambat, fertilitas yang rendah, serta perbaikan kesehatan dan gizi yang baik untuk anak-anak. Kesehatan serta gizi anak-anak yang lebih baik serta ibu yang berpendidikan itu memiliki dampak pengganda atau multiplier effect terhadap kualitas generasi yang di masa yang akan datang. Perubahan peran dan status wanita ini mempunyai dampak signifikan dalam memutus lingkaran setan kemiskinan serta pendidikan yang tidak memadai. Biaya dan manfaat sosial pendidikan versus biaya dan manfaat individual pendidikan. Nah, di sini terdapat kurva yang menjelaskan tentang kedua hal tersebut. Nah, pertama kita akan membahas pribadi, biaya pribadi dan manfaat pribadi dari pendidikan. Ketika seseorang peserta didik itu menyelesaikan pendidikan yang lebih tinggi, maka pengembalian atau tingkat return yang dia terima itu lebih jauh meningkat lebih cepat daripada biaya pribadi yang dikeluarkan. Dengan kata lain kita bisa bilang itu dengan semakin tingginya pendidikan seseorang itu, maka semakin banyak pula biaya pribadi yang dikeluarkan. Tetapi biaya pribadi itu akan kalah dengan pengembalian yang akan didapatkan. Pengembalian yang akan didapatkan dengan menyelesaikan pendidikan yang paling tinggi itu akan lebih besar daripada biaya pribadi yang dia keluarkan. Nah, untuk memaksimalkan selisih antara manfaat dan biaya yang diharapkan, maka strategi optimalnya itu dengan menempuh pendidikan setinggi mungkin. Nah, sekarang kita akan membahas tentang biaya dan sosial pendidikan. Awal mulanya itu seperti yang kita lihat di dalam kurva. Awal mulanya itu kurva manfaat sosial itu menukik tajam, atau dengan kata lain itu produktivitas meningkat. Tetapi dengan seiring waktunya itu laju peningkatan manfaat sosial marginalnya itu semakin mendatar dan semakin lamban dengan bertambahnya pendidikan dan kurvanya itu semakin datar. Sekarang kita lihat kurva biaya sosial. Dari biaya sosial ini kita lihat itu meningkat lamban dari awal, dari pendidikan yang paling rendah, dan kemudian itu meningkat secara cepat ketika seseorang itu mendapatkan pendidikan lebih tinggi. Jadi modalnya itu lebih mahal dan biaya yang dikeluarkan itu lebih tinggi. Dan strategi optimal untuk menyediakan sekurang-kurangnya pendidikan itu selama tahun tertentu bagi semua siswa. Jadi biaya sosial ini kan tidak kita sendiri mengeluarkan, itu masuk contohnya seperti biaya siswa atau semacamnya. Jadi B yang ada dalam kurva itu merupakan tingkat
tahun atau ketentuan tahun yang seharusnya ditetapkan untuk mengoptimalkan biaya dan pengembalian sosial yang akan didapat oleh peserta didik tersebut. Nah, kesimpulannya itu biaya pribadi itu merupakan biaya yang ditanggung oleh unit ekonomi individual. Sedangkan biaya sosial itu merupakan biaya yang ditanggung individu dan masyarakat, dan keputusan pendidikan secara pribadi mencakup juga subsidi pemerintah untuk pendidikan. Jadi intinya itu, jika kita menggunakan biaya pribadi, maka manfaat yang akan kita terima, manfaat pengembalian itu akan lebih tinggi seiring dengan bertambahnya pendidikan, berbanding terbalik dengan biaya sosial. Biaya sosial itu akan meningkat secara tajam dengan bertambahnya pendidikan, dikarenakan biaya yang dikeluarkan lebih tinggi, tetapi manfaatnya itu akan menurun semakin bertambahnya pendidikan. Setelah melewati tahun pendidikan tertentu. Sistem pendidikan dan pembangunan. Pendidikan memiliki korelasi yang positif dengan pendapatan. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang itu, maka akan semakin tinggi tingkat pendapatan yang akan diterimanya. Tetapi hubungan ini menyebabkan ketimpangan pada pendapatan. Pendidikan lanjutan seperti yang didapatkan di universitas itu nyatanya di negara berkembang penawaran akan pendidikan tingkat lanjut ini tidak sesuai dengan permintaannya, tidak dapat mengimbangi permintaannya. Oleh karena itu akhirnya banyak lulusan sekolah menengah yang tidak dapat mendapatkan pendidikan atau melanjutkan studinya di tingkat lanjutan, baik karena masalah biaya ataupun masalah fasilitas pendidikan yang terbatas. Sistem kesehatan dan pembangunan. Pengukuran dan distribusi tingkat kesehatan ini bisa dilakukan dengan berdasarkan indikator kematian bayi dan angka harapan hidup. Indikator ini biasanya itu digunakan sebagai perkiraan. Nah, pertimbangan yang lain yang dapat digunakan yaitu beban penyakit. Negara berkembang itu cenderung memiliki beban penyakit yang lebih banyak dibandingkan negara maju. Contohnya itu seperti penyakit menular, AIDS, malaria, dan parasit. Perlu diketahui atau diperhatikan bahwa kesehatan dan gizi memang mempengaruhi kesempatan kerja, produktivitas, serta upah di antara kaum miskin. Nah, oleh karena itu, peran pemerintah yang efektif seharusnya mencakup 3 alasan berikut. Yang pertama yaitu kesehatan merupakan hal sentral dalam mengentaskan kemiskinan. Karena masyarakat itu seringkali kurang mendapatkan informasi mengenai kesehatan akibat kemiskinan. Yang kedua yaitu rumah tangga mengeluarkan dana yang terlalu sedikit untuk kesehatan karena mungkin saja mereka mengabaikan eksternalitas. Yang ketiga yaitu pasar terlalu sedikit berinvestasi pada infrastruktur kesehatan dan penelitian, serta pengiriman dan transfer teknologi ke negara-negara berkembang. Nah, kebijakan untuk pendidikan, kesehatan, dan penghasilan. Program pendidikan, kesehatan, dan gizi yang dikeluarkan oleh Meksiko sebagai contohnya yang dapat dikenal dengan nama Progresa, yaitu antara lain mencakup yang pertama yaitu transfer uang tunai untuk memperbaiki gizi anak-anak. Yang kedua yaitu pemberian suplemen gizi bagi anak yang berusia di bawah 2 tahun. Yang ketiga itu pemantauan pertumbuhan anak. Dan yang terakhir, yang keempat yaitu berpartisipasi dalam pertemuan tentang pendidikan kesehatan. Terima kasih, cukup sekian atas penjelasan saya mengenai pendidikan dan kesehatan dan pembangunan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.